adalah Borneo. Yang hijau ini adalah hutan kita. Oke. Dan yang titik-titik hitam, mungkin bisa dilihat ini di atas, cuman terjadi mungkin di Malaysia. Dimulai dari situ. Ada di atas sedikit titik-titik hitam itu adalah adanya plantation. Kalau yang biru itu kan reservoir untuk pengairan ya. Nah, ini yang terjadi di 2017. What happened? Oh my God. Ini Langsung nih, saya berubah. balikin lagi nih. No, dari kayak gini. Bisa diperhatikan teman-teman. Nah, tolong perbedaannya. ya, ini adalah masa depan Anda yang bakalan habis hijau-hijaunya. Saya bisa melihat ini 20 tahun lagi sudah nggak ada warna hijau, Mbak Tanti. Ya, Ini baru semuanya akan jadi warna 2017 hitam. ya, Mbak. Belum Yes. 2020 nih. Belum. Jadi ini hanya berapa nih? 27 plus 17, sekitar 50 tahun ya. Ya, 54 tahun. Betul nggak ya? Nah, jadi bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Yang hitam itu adalah industrial plantation. Berarti itu adalah yang sudah dihabiskan hutannya dan dijadikan tanaman sawit. Gitu. Dan ini memang dalam 100 tahun terakhir ini adalah di mana situasi lingkungan kita itu adalah sudah sangat kritis. Gitu. Nanti saya akan sharing bad news-nya. Mudah-mudahan habis ini tidak lebih sedih lagi. Iya nih Mbak, di komen-komen udah pada, aduh sedih liatnya, Iya, miris. saya baca nih di sini sekilas-sekilas sudah kritis, bukan kritis. Ini kritisnya nanti saya akan kasih tahu lebih lagi. Gitu. Nah, bisa dilihat ya, dari tahun-tahunnya, dari tahun 70-an paling kiri, dan baru di 2019 paling kanan. Bisa dilihat grafiknya itu meningkatnya pesat, ya, terutama dari 2014 bisa kita lihat, atau dari 2002 ya, sampai 2000 sekarang anggap 2020 ya, sekitar 20 tahun aja, meningkatnya dari 20 million produksinya, sekarang sudah mencapai 60 juta. Jadi dalam hanya dalam 20 tahun meningkat 3 kali lipat. Betul ya, Mbak Tanti ya? Ya, ini sangat terlihat grafiknya. Nah, tajam banget nih, terutama dari tahun 2000 nih. Kalau yang dari awal-awal kan masih sedikit ya. Iya, peningkatannya Gitu. belum terlalu signifikan ya, Mbak. Betul. Terutama lihat aja Indonesia, grafiknya warna biru. Kalau yang Malaysia itu yang hijau, Malaysia malah kita lihat cenderung agak stabil. Iya, Dari konstan tahun gitu ya, Mbak. 2006 sampai 2008 itu udah sampai keterusnya tuh udah ya meningkat, naik turun. Tapi Indonesia coba dilihat deh, dari 2000 aja udah langsung grafiknya meningkat pesat. Betul, Mbak. Lanjut. Nah ini prediksi nih ya, apa yang akan terjadi di 2025? Kita sekarang di 2020 ya, berarti itu 5 tahun lagi. Nah itu grafiknya meningkat apa menurun tuh Mbak? Coba dilihat Mbak. Pasti tentunya meningkat ya, Mbak. Nah, Indonesia tuh yang warna merah, bagi yang agak-agak susah melihat grafik, sorry ini agak kecil. Kalau saya gedein gini, gede nggak sih? Jadi besar nggak? Iya, besar, Mbak. Nah, Bisa. Oke. Kalau Indonesia tuh yang grafiknya warna merah, nah lihat di Malaysia, mereka udah mulai mentok nih, Mbak Tanti, karena udah mungkin kehabisan lahan sih sebenarnya. Terus juga Ya kan? kenaikannya juga kalau dilihat-lihat cenderung konstan sih, Mbak. Sedikit lah ya kenaikannya gitu dibandingkan Benar. Indonesia. Indonesia yang langsung benar-benar peningkatannya tajam. Di garis yang di titik-titik itu juga Indonesia ya grafiknya. Jadi bisa dilihat grafiknya tuh meningkatnya tajam banget. Oke, saya lanjutin ya. Nah, problemnya company-company yang melakukan deforestasi ini juga tidak bisa mendinai atau nggak bisa ngomong enggak, saya nggak deforestasi kok gitu. Jadi mereka juga nggak bisa confirm kalau oh saya ini green, karena memang ketika mereka mengekspand lahan itu mereka tetap harus melakukan deforestasi gitu. Nah, saya lanjutin lagi dari, nah ini another satellite view, ini yang paling baru dari 2019, ini kalau nggak salah bulan September ya kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah Borneo. Oke. Yang dark green adalah the virgin rainforest. Jadi yang warnanya hijau tua, bisa dilihat di situ, itu adalah hutan lindung kita yang masih utuh. Bentuknya, jumlahnya segitu. Sedangkan yang hijau muda, itu adalah palm oil.
yang sudah menjadi palm oil plantation. Nah, yang warna biru itu adalah tanah yang baru dibuka untuk menjadi lahan palm oil. Jadi bisa dilihat dong. Sepertinya warna coklat kali ya Mbak di sini. Coklat. Yang benar. habis Tadi saya ngomongnya warna biru ya? Iya. Wah, ini communication-nya nih beda nih kayaknya nih jalurnya. Jadi yang warna brown itu adalah lahan yang baru dibuka. Gitu. Nah, jadi bisa dilihat ya, yang warna coklat tua itu makin lama udah mungkin kalau kita lihat grafiknya secara utuh udah hampir berimbang ya. Mungkin bahkan sedikit lebih banyak yang hijau muda ya Mbak ya? Iya. Gitu. Dan saya yakin ini ke depannya tergantung dari government kita juga, regulation-nya seperti apa, tergantung dari kita-kita juga, apa yang kita bisa lakukan. Kalau bagi saya ngelihatnya dari fakta aja bahwa dalam sekian puluh tahun ternyata lahan itu bukannya makin banyak dibuka, tapi bukannya makin sedikit, tapi makin banyak. Gitu. Itu aja sih simple sebenarnya. To judge a person, it's not a person ya, maksudnya suatu hal itu baik apa enggak, itu kita ngelihat dari fakta aja sih. Kita nggak usah banyak istilahnya komentar ya. Tapi kita lihat dari foto itu aja udah kelihatan. Nah, what happen is ketika itu dilakukan, 80% tanaman-tanaman kita, hewan-hewan kita, itu semuanya juga ikut musnah dan hilang. Ini adalah pemburu. Jadi, hewan-hewan itu juga diburu ya sama mereka, macannya dan segala macam. Mungkin nggak ada kemungkinan, mungkin macan Sumatera kita juga akan extinct soon, very soon. Nah, terus ini kita bisa lihat 4 to 6,000 rainforest species itu akan extinct setiap tahun. Ini yang terjadi di Borneo. Jadi kita nggak akan ngomong jauh-jauh nih Mbak Tanti. Kita ngomongin Indonesia kita sendiri deh. Gitu. Yang deket-deket dulu aja ya Mbak. Iya, kita nggak usah ngomongin Australia yang cattle ranch-nya paling parah di dunia dari Valtrase. Itu urusan Australia. Kita ngomongin Indonesia. Betul nggak sih Mbak Tanti? Yang paling dekat aja dulu, yang paling bisa berdampak terhadap kehidupan selanjutnya ya Mbak. Benar, apalagi teman-teman di sini semua mungkin banyak mahasiswa lingkungan hidup. Nah, ini yang akan saya kembalikan kepada teman-teman sendiri, apa yang bisa kita lakukan, gitu. Oke. Untuk selain perluasan lahan itu untuk palm oil, sebenarnya juga biasanya dilakukan untuk agriculture itu bahasa ininya apa nih? Tolong dibantu Mbak Tanti. Perkebunan kah? Iya, perkebunan, persawahan. Pertanian. Ya, pertanian mungkin itu kata yang tepat pertanian. Ya. Ya, jadi biasanya lahan itu dibuka itu untuk pertanian juga gitu. Nah, ini selain palm oil yang tadi, ini yang kalau yang jarang lihat, nah ini kayak gini yang kenapa warnanya coklat muda tuh karena tampangnya kayak gitu tuh Mbak tuh, gundul tuh, tinggal tanahnya doang tuh. Iya, nah, betul. Ini yang di tengah ini kalau bisa dilihat adalah sawit yang bentuknya kayak bintang kecil-kecil. Iya, betul. Nah, yang kanan kiri itu adalah hutan virgin rainforest kita. Itu yang begitu cantik, begitu indah, ya. Tapi sayangnya ini yang terjadi nih. Nah, yang sekolah sering pakai kertas nih. Nah, ini salah satunya nih. Nih kampusnya harus melalui online. Sebenarnya saya juga thankful dengan adanya COVID ini 19 karena kita semuanya terpaksa menggunakan online. Kalau saya sendiri sih udah the past almost 8 years sudah nggak pernah pakai kertas, jadi semuanya email, semuanya tugas, semuanya tidak. Serba digital ya Mbak. Serba digital, sehingga dan sebenarnya sudah ada invention baru, ada teman-teman yang bisa membuat buku itu sebenarnya mereka bikin dari batu Mbak Tanti, dan itu bukan bisa dipakai, dan itu tahan air, dan bisa dihapus, dan susah banget, dan bisa dihapus terus. Jadi bisa dipakai-pakai terus dengan beli satu buku bisa untuk bertahun-tahun. Oke, itu logging. Jadi kayu dipakai untuk kertas. Selain itu mungkin buku-buku kita. Terus selain itu tissue paper, yang barang-barang yang kita pakai aja sih setiap hari. Itu juga menggunakan kayu. Mungkin ada dari yang lain teman-teman kalau ada masukan-masukan. Ini sayangnya sapinya kurang kelihatan ya, sebelah kiri ya sapinya. Livestock itu sebelah mata itu ya. Ya sebelah mata, dia agak-agak malu gitu tersangka soalnya. Jadi si sapi itu sebenarnya kita juga sebenarnya lahan itu di deforestasi itu untuk peternakan.
gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ada yang memulai suatu gerakan, ayo kita mengurangi makan daging, lebih ke makan vegan atau vegetarian tahu tempe misalnya, ya kan? Jadi banyak opsi-opsi lain karena berhubung ikan udah pada makan plastik juga Mbak Tanti. Jadi susah nih makannya sekarang nih kita nih. Iya, jadi takut juga ya, Mbak. Oke, Mbak Tanti kayak agak freeze. Kasih tahu teman-teman sih. Ini adalah data dari Global Forestry dunia ya. Jadi bisa kita lihat Amazon, Borneo itu besarnya 1/6-nya Amazon. Nah, Amazon itu sendiri bisa dilihat dalam 10 tahun terakhir, perbedaannya adalah segitu banyaknya. Sedangkan, mungkin pernah dengar Amazon itu adalah paru-paru dunia, ya kan? Di mana semua pepohonan ini membantu kita untuk memiliki udara oksigen yang lebih bersih, gitu. Tetapi ya karena kebutuhan manusia inilah yang akhirnya membuat hutan-hutan ini juga akhirnya ya dihabiskan juga gitu. Nah, nanti saya akan kasih sharing teman-teman bagaimana bisa kita istilahnya membantu. Nanti akan saya sharing. Nah, selain itu kalau jadi dari sharingan dari dunia itu jadi bisa dibayangin ya, setiap detik itu hutannya yang seluas lapangan sepak bola itu sudah habis. Setiap detik loh. Jadi ini kita ngomong selama hampir kalau misalnya 40 menit bisa dibayangin deh. Kita udah berapa luas lapangan bola yang sudah dihabiskan. Ya, ini sepertinya agak ngechat. Mbak Tantinya sih ngechatnya nge-lag, tapi mudah-mudahan suara saya apakah masih jelas? Bisa teman-teman mungkin info? Masih, Mbak, masih. Atau hanya si Tanti saja? Oke. Berarti mungkin Kak Tanti suaranya mungkin internetnya lagi down. Oke. Saya akan lanjut. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi gini, ketika pohon itu ditebang juga, sebenarnya karbon dioksida yang dia miliki atau dia simpan di dalam pohon itu juga sebenarnya terilis. Jadi tidak hanya kita berkurang dari CO2 yang dia serap, si pohon serap, tetapi juga sebenarnya ketika ditebang, CO2 juga sebenarnya akan menguap ke udara dan akan terkumpul di atmosfer. Itu kita bisa lihat matahari di sebelah kanan, dan ini adalah semua gas-gas meten. Meten itu yang biasanya dari peternakan ya. Jadi ketika dari sapi ya, kotorannya itu semuanya mengandung gas metan. Gitu. Karbon dioksida saya rasa teman-teman udah pada tahu. Nah, ini nih. Ya, efek rumah kaca tuh katanya si Selsa, benar sekali. Nah, jadi ini adalah kontributor terbesar dari keseluruhannya. Dan ini pastinya sedikit berubah-ubah ya, more or less ya. Tetapi kita bisa lihat dari transportasi 15%. Terus untuk dari listrik ya yang kita let's say dari kalau Indonesia listrik kita kan masih menggunakan minyak bumi ya. Nah, minyak bumi ketika dibakar itu kan pastinya mengandung CO2. Sorry. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau kayak pembakaran PLN atau pembangkit listrik ya. Itu juga pastinya menghasilkan CO2 dan panas. Setelah itu kita juga ada yang besar-besar aja nih, manufacturing dan construction. Nah, itu udah pasti. Contohnya dari palm oil tadi, itu adalah manufacturing. Terus agriculture itu yang tadi sempat kita mention di perkebunan atau pertanian. Oke. Terus yang lainnya adalah sisanya adalah yang sedikit-sedikit. Kalau deforestasi sendiri ada tapi sedikit gitu. Alright, jadi ini kira-kira dari mana aja sih yang membuat climate change? Nah, kebetulan kemarin adalah hari climate change ya.